Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Fadila. Saya mahasiswi dari Stikes Kuliah Global Yogyakarta semester 4, Prodi Kesehatan Masyarakat dan Konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Video kali ini saya ditugaskan untuk memenuhi tugas praktikum saya Opjin 2, yaitu dengan tema Statistik Obstetrik. Baik, langsung saja. Jadi obstetrik itu merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan persalinan, hal-hal yang mendahuluinya, dan gejala-gejala sisanya. Obstetrik terutama membahas tentang fenomena dan tata pelaksanaan kehamilan, persalinan, atau puerperium pada keadaan normal ataupun keadaan abnormal. Nah, tujuan dari obstetri ini adalah agar supaya kehamilan yang diharapkan bisa mencapai puncaknya, yaitu pada kesehatan ibu dan bayi, dan juga memiliki tujuan untuk mengecilkan jumlah angka kematian ibu dan bayi akibat proses reproduksi atau jumlah kecacatan fisik, intelektual, dan emosional yang diakibatkan. Karena pada saat seseorang hamil, itu tingkat emosionalnya 2 kali lipat lebih besar daripada orang yang biasanya. Maka dari itu, ketika hamil, kita harus bisa menjaga emosional kita, karena jika kita tidak bisa menahan emosional kita atau menjaga tingkat emosional kita, itu nantinya akan bisa berimbas kepada janin yang sedang dikandung. Nah, berkaitan dengan statistik vital obstetri ini, kita akan membahas kelahiran adalah eksklusi atau ekstraksi lengkap seorang janin dari ibu tanpa memperhatikan apakah tali pusarnya sudah terpotong ataukah plasentanya yang masih melekat. Berkaitan dengan kelahiran, itu akan berhubungan dengan yang namanya kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian ibu secara langsung, dan kematian ibu tak langsung. Kita akan bahas satu persatu. Jadi kita akan bahas yang pertama itu tentang kelahiran adalah kelahiran hidup. Kelahiran hidup ini ditandai dengan tanda utama kehidupan seperti neonatal, yaitu bernapas. Tanda-tanda lainnya juga bisa diketahui dari detak jantungnya, terus gerak spontan yang cepat dari otot volunteer. Nah, berkaitan dengan kelahiran hidup itu ada yang namanya angka kelahiran dan angka fertilitas. Angka kelahiran adalah angka jumlah kelahiran per 1000 penduduk. Ada juga angka fertilitas. Nah, angka fertilitas adalah angka kelahiran hidup per 1000 populasi wanita usia 15 sampai 44 tahun. Nah, dari keduanya itu bedanya hanya pada usia. Kalau misalkan angka kelahiran itu merujuk ke suatu daerah per tahunnya, sedangkan pada fertilitas itu pada populasi. Dengan adanya angka-angka ini, kita bisa mengetahui berapa bayi yang dilahirkan hidup setiap tahunnya di suatu daerah. Dengan begitu kita bisa mengetahui pertambahan penduduk di setiap tahun. Selanjutnya adalah kelahiran mati atau stillbirth. Kelahiran mati ini ditandai dengan tidak adanya tanda kehidupan pada saat persalinan ataupun setelah persalinan. Berbicara tentang kematian ini, ada kematian neonatal dan kematian neonatal ini dibagi menjadi 2, yaitu kematian neonatal dini dan kematian neonatal lanjut. Yang dimaksud dengan kematian neonatal dini adalah kematian bayi yang dilahirkan hidup selama 7 hari pertama kelahiran. Dan kelahiran neonatal lanjut adalah
kelahiran hidup bayi setelah 7 hari sampai 29 hari. Jadi kalau misalkan lahirnya baru 7 hari atau sebelum 7 hari dia sudah meninggal, itu dinamakan kematian neonatal dini. Kalau sudah lebih dari 7 hari sampai dengan 29 hari, itu dinamakan dengan kematian neonatal lagi. Untuk mengetahui tingkat kematian bayi di suatu daerah, kita bisa menggunakan dengan cara menghitung angka lahir mati dan angka kematian neonatal. Angka lahir mati merupakan angka kelahiran mati per 1000 bayi yang lahir, dan angka kematian neonatal merupakan jumlah kematian neonatal per 1000 kehidupan bayi. Untuk apa kita mengetahui angka-angka ini? Agar kita mengetahui di suatu tingkat kelahiran mati di suatu daerah, kita bisa melakukan pencegahan apabila di suatu daerah tersebut banyak yang mengalami kelahiran mati. Jadi kita akan mencari penyebabnya, kemudian kita mencari solusi agar masalah ini bisa cepat diselesaikan agar tidak terulang lagi dan setidaknya bisa mengurangi jumlah angka kelahiran mati. Berikut ini ada beberapa bayi yang dilahirkan mati itu karena yang pertama itu, atau biasa disingkat adalah BBLR, yaitu berat bayi yang lahirnya kurang dari 2.500 gram. Ada juga bayi yang prematur, di mana bayi prematur ini bayi yang lahir sebelum usia kehamilannya mencapai 38 minggu. Dan ada juga bayi yang lahir cukup bulan, di mana bayi ini lahir pada usia 37 minggu atau 260 sampai 296 hari. Nah, berbicara tentang bayi, sekarang kita berbicara tentang ibunya ya. Jadi, dalam melahirkan juga ibu bisa terjadi kematian secara langsung dan kematian secara tidak langsung. Kematian ibu langsung. Kematian ibu langsung itu disebabkan karena komplikasi obstetri pada saat persalinan kehamilan atau puerperium dan akibat intervensi persalinan serta terapi yang tidak tepat. Sedangkan kematian ibu tak langsung itu disebabkan karena penyakit yang ditimbulkan pada saat kehamilan, persalinan, dan diperbesar oleh adaptasi fisiologi ibu, seperti contohnya pada kematian ibu karena komplikasi stenosis mitral. Sedangkan pada kematian neonatal ini disebabkan karena kecelakaan atau faktor apapun yang tidak ada hubungannya dengan persalinan. Sebab-sebab umum kematian pada ibu diantaranya ada pendarahan. Yang menyebabkan kematian ibu sendiri itu terdiri atas pendarahan postpartum, pendarahan karena abortus, pendarahan akibat kehamilan ektopik, pendarahan karena keadaan plasenta yang abnormal atau plasenta absorptio-plasenta atau biasa disebut dengan plasenta previa, dan pendarahan karena ruptur uteri. Pada saat seorang persalinan kemudian mengalami pendarahan seperti yang disebutkan tadi, maka tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi kebanyakan dokter akan menyarankan melahirkannya secara sesar. Yang kedua ada hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan kematian ibu, terdiri atas hipertensi yang diinduksi kehamilan dan hipertensi yang diberatkan kehamilan. Hipertensi umumnya disertai dengan edema atau preeklamsia. Pada kasus yang berat biasanya disertai dengan kejang-kejang dan koma atau eklamsi. Yang ketiga ada infeksi. Infeksi nifas atau infeksi postpartum itu biasanya diawali dengan infeksi uterus atau parametrium yang kadang-kadang dapat meluas dan menyebabkan perionitis atau
bakteria. Jadi mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.